Saya bilang sama montirnya, Mas, saya punya alat scanning kayak gini, Mas. Kaget montirnya. Loh, Pak Cahyo buat apa alat ini kan? Ini kan hanya dipakai buat montir, buat bengkel. Kalau jenengan punya alat ini buat mobil, saya punya alat ini buat manusia. Tujuannya sama. Kadang-kadang, makanya tadi pertanyaan saya di awal apa? Bapak sehat atau tidak sakit? Sehat pasti tidak sakit belum tentu sehat. Ya, ya Pak gitu. Jadi memang hari ini banyak orang yang tidak merasakan sakit. Di Kampung Sehat Holistik daerah Lewi Sadeng, Kawung Luwuk. Oh iya, nanti ada staf saya itu Mas Reja di belakang. Nanti Bapak Ibu yang mau medical check up, silahkan daftar sama Mas Reja. Nanti akan ditulis nomor handphonenya. Dari klinik akan dikirim alamat secara tepat, bahkan share lognya. Jadi kan lebih gampang seperti itu. Harus ada protap yang benar. Jadi kita melakukan tindakan itu berdasarkan protap yang benar. Begitu juga protap untuk pemeriksaan tensi darah, ya, dengan alat-alat digital itu ada protapnya, ya. Itu geser sedikit, harusnya pas di nadi, itu salah Pak, error. Makanya protapnya dibenarin dulu dengan alat yang standar internasional, baru disitulah kita bisa menyatakan benar. Iya, karena rame Pak. Jangankan diperiksa Pak, jangankan diperiksa, pasien belum duduk resep udah jadi Pak. Makanya PR yang panjang buat bangsa kita membenahi kesehatan di Indonesia. Ada positif, ada negatif dari program BPJS. Ya toh? Gimana seorang dokter bisa memberikan edukasi? Jangankan memberikan edukasi, melakukan pemeriksaan yang benar kepada pasiennya pun belum tentu. Kenapa? Karena di luar sana antrian sangat panjang. Saya dulu kalau meriksa pasien satu hari dari jam 7 sampai jam 1 siang, 50 pasien, udah pusing Pak. Ini Pak, kepala udah panas. Ya, udah nggak fokus lagi. Sekarang teman-teman saya yang masih di rumah sakit harus periksa minimal 150 pasien, 3 kali lipat. Loh gimana? Makanya mukanya dokternya pada merengut semua, perawatnya merengut semua. Lelah, capek kondisinya. Kita harus pahami itu. Ya kalau pengen sehat ya jangan berobat, udah. Kalau pengen itu ya jangan berobat. Tapi gimana caranya? Ya mencegah lebih baik daripada mengobati kan, gitu. Bagaimana caranya nanti di akhir saya akan kasih tahu. Kan gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Dikit-dikit hipertensi, semua hipertensi. Amlodipin. Nah, iya. Usia Bapak berapa, Mas? 47 tahun. Tiga puluh tujuh. Faktor? Faktor resikonya apa? Oh, faktor genetik.
Berarti pertanyaannya pertanyaan bagaimana cara preventif. Ya nanti di akhir ini mau saya kasih tahu. Berarti pengobatan, Pak. Kalau ingin melepas obat ya lakukan pengobatan secara holistik. Nanti insya Allah. Ya, nanti juga akan saya jelaskan. Mungkin surat warisan. Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh iya iya. Iya. Gigi berlubang dan infeksi. Kalau hanya sekedar gigi berlubang tapi tidak infeksi, ya insya Allah itu tidak ada kumannya. Karena yang namanya gigi berlubang itu kan bisa saja karena rapuh giginya lalu copot, lalu ada yang patah, berlubang gitu ta. Tapi kalau berlubang dan infeksi, sering sakit gigi, ya paling kalau orang sakit gigi minum konstan sembuh, padahal itu sembuhnya bukan sembuh kumannya hilang, tidak, hanya sekedar nyerinya hilang. Lalu tidak berobat ke dokter gigi, tidak dibersihkan giginya, tidak diberikan antibiotik untuk infeksinya, ya akan menyebabkan infeksinya itu akan terus berlanjut, yang pada akhirnya kumannya itu akan beranak pinak, berkembang biak, semakin banyak, hijrah lewat darah, nempel di jantung atau di ginjal. Jadi yang dimaksud gigi berlubang itu gigi berlubang dan yang infeksi. Gitu. Masalah dicabut atau tidak nanti dokter gigi yang tahu. Kan bisa saja kan dibersihkan, dikasih antibiotik, selesai. Tidak perlu harus dicabut. Tapi kalau sudah parah tinggal akarnya ya harus dicabut, Bu. Kan gitu. Makanya satu kasus yang tidak bisa kita tangani, tidak bisa kita lakukan di klinik kami hanya satu, Bu. Masalah gigi. Kita rujuk ke dokter gigi. Karena itu harus ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan, pembersihan gigi atau cabut gigi. Itu dokter gigi yang ini. Ya. Gitu ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Terakhir kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah sesi terakhir. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan bagaimana cara pengobatannya yang sudah terlanjur sakit. Langkah pertama, ada 7 langkah yang harus dilakukan. Langkah ini mungkin seolah-olah biasa, tapi insya Allah kalau dilakukan terus 3 bulan ke depan, insya Allah level kesehatan kita akan meningkat lagi.